بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, pada malam ini kita akan memulai pelajaran yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Dan majelis tafsir adalah sebaik-baik majelis dan sebaik-baik pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka lakukan itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di situ di depan para malaikatnya. Membaca kitab Allah ini berlaku umum untuk seluruh majlis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya majlis yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, ia masuk di dalam keutamaan hadis ini pada kedudukan yang paling utama. Dan kedudukan Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dimaklumi, adalah sangat agung dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya manusia mengambil manfaat darinya. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Allah yang berfirman, berucap dengannya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, maka beri kepadanya jaminan keamanan masuk ke negeri Islam untuk mendengar kalam Allah. Maka disebut Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa oleh Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dan sungguhnya itu adalah tanzil, turunkan dari Rabbul Alamin, dibawa oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yaitu Jibril. Sampaikan kepada hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita untuk senantiasa tadabbur dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan padanya perselisihan yang banyak. Tapi dia adalah kitab yang sangat agung, penuh dengan keindahan, dan tidak ada perselisihan ataupun kontradiksi padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan menyebutkan kebalikan bagi yang tidak tadabbur terhadap Al-Quran. Allah menyatakan, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran, ataukah hati-hati mereka ada kuful, ada kunci atau bungkusan yang sangat keras yang menghalangi Al-Quran ini teresap pada hati-hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifatkan tentang Al-Quran, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab." Dialah Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar supaya orang-orang yang punya hati berzikir, mengingat dengannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa tadabbur terhadap Al-Quran, memperhatikannya, memahami maknanya. Yang paling pertama dipuji, disebutkan dalam beberapa ayat tentang para nabi alaihimussalam. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka lah orang-orang yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat ini? Disebutkan dari kalangan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari yang ditampung di atas perahu Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Israil, yang lebih dikenal dengan nama Nabi Yaqub. Dan siapa yang kami beri hidayah kepadanya dan kami pilih sebagai nabi. Bagaimana sifat mereka? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur, sujud, dan dalam keadaan menangis. Dan Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Sungguhnya orang-orang yang berilmu di kalangan mereka sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka sujud, tersungkur sujud di atas dagunya. Ya, saking penuhnya mereka sujud. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami. Sungguhnya janji Rabb kami pasti akan terjadi. Mereka sujud dalam keadaan menangis dan bertambah kekhusyukan. Dan ini tidak akan muncul kecuali dari hati orang yang tadabbur dan memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Dan Allah menyebutkan tentang orang yang beriman di kalangan Nasara. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wa ma lana an la nu'mina billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa ma lana an la nu'mina billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa natama'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi as-salihin fa athabahum Allah bima qalu
jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka orang-orang, sebagian dari orang Nasara yang beriman, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maka engkau akan melihat mata-mata mereka berlinang karena mereka mengetahui kebenaran itu. Dan mereka berkata, sungguhnya kami telah beriman, wahai Rabb kami, persaksikanlah. Sungguhnya kami tergolong orang-orang yang mempersaksikan. Catatlah kami sebagai orang-orang yang mempersaksikan kebenaran Rasul itu dan kebenaran apa yang dia bawa. Kemudian mereka melanjutkan berkata, dan kenapa kami tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari kebenaran? Dan kami sangat tamak akan agar supaya kami dimasukkan oleh Rabb kami bersama orang-orang yang salih. Ini ucapan mereka. Allah firman, maka karena apa yang mereka ucapkan, kami berikan kepada mereka pahala berupa sorga, dimasukkan ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan untuk umat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang merupakan kekasih Allah, idza tutla alaihim ayatu rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka, maka mereka tidak menanggapinya dengan memperlihatkan kelihatan tuli ataupun buta terhadap ayat-ayat itu. Akan tetapi mereka menjawabnya dan mengamalkannya. Iya. Karena itulah ikhwani fillah, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah hal yang sangat penting. Ya. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak disebutkan bagi siapa yang mendalami Al-Quran dan berilmu tentang Al-Quran dan beramal dengannya. Sebab Al-Quran itu adalah memberi petunjuk kepada sesuatu yang paling lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang paling aqwam, sesuatu yang paling lurus, yang paling tegak. Dan Allah mensifatkan kitabnya, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanah wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Telah datang kepada kalian cahaya. Cahaya di sini ada yang menafsirkan Al-Quran, dari menafsirkan As-Sunnah. Kalau dia diartikan Al-Quran, maka kata setelahnya telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang agung. Maka ini adalah takkid, penguat baginya. Al-Quran ini disebutkan Allah memberi hidayah kepadanya, kepada orang yang mencari jalan keridhaan Allah. Dan dengannya lah akan dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya dan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan sesuatu yang merupakan obat bagi dada-dada kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini semua keagungan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang disebutkan di dalam, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai suatu hal yang mudah untuk dipelajari. Mudah untuk dipelajari. Karena itu dalam sejumlah ayat di surah Al-Qamar Allah menyatakan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dzikir, untuk mengingat. Namun masalahnya siapa yang akan mengingat? Iya. Dan kemudahan yang tertera di dalam ayat ini mencakup 3 hal.
Hal yang pertama, kemudahan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan ini adalah suatu mukjizat yang disaksikan bahwa Al-Quranul Karim dihafal oleh semua lapisan manusia. Dihafal oleh yang kecil, oleh yang besar, laki-laki, perempuan, orang Arab maupun orang Ajam, yang mengerti bahasa Arab maupun tidak mengerti bahasa Arab. Bahkan di antara orang yang kafir ada yang menghafal Al-Quran. Ya. Ada yang menghafal Al-Quran. Dimudahkan untuk dihafal. Kemudian hal yang kedua yang dicakup dalam kemudahan ini adalah kemudahan di dalam memahami maknanya dan kandungannya. Dan ini kemudahan secara umum. Sebab Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab. Arti dan kandungannya adalah hal yang dimaklumi, bisa ditangkap. Mungkin ada sebagian kalimat karena orang-orang yang datang setelahnya keahliannya di dalam berbahasa semakin kurang dan semakin jauh dari makna kefasihan berbahasa, maka kadang ada sebagian kalimat yang kurang nampak maknanya. Namun secara global dipahami. Iya. Adapun kedetailan dan mengambil istinbab, mengambil hukum, maka ini dari kekhususan orang-orang yang berilmu. Dari kekhususan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, dari makna kemudahan dalam ayat itu adalah kemudahan di dalam menjalankan perintah yang terkandung di dalamnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Sebab dasar dari agama kita, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, itu adalah kemudahan. Adalah kemudahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam agama itu ada kesusahan. Dan Allah menyatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Dan Allah tidak menginginkan ada kesusahan terhadap kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang didatangkan, kemampuan yang dia miliki. Iya. Artinya bahwa Al-Quran ini pasti adalah hal yang mudah bagi kita. Perintah dan larangannya, perintahnya mudah untuk dilaksanakan, dan apa yang dilarang juga mudah untuk ditinggalkan. Iya. Bukan berada di luar batas kemampuan kita. Karena Al-Quran telah disebutkan sebagai rahmat. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat, maka tidak mungkin ada kesusahan padanya. Dan dalam Al-Quran sendiri dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Jelas kalau kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran, ya, sangatlah banyak sekali dan butuh beberapa majlis. Cuman kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi adalah pendahuluan untuk membuka majlis kita ini dan untuk memacu semangat kita dan membuka hati-hati kita untuk senantiasa tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Dan pada awal pertemuan kali ini kita akan menafsirkan ayat-ayat yang telah dibaca, yaitu surah Al-Fatihah yang merupakan pendahuluan Al-Quran. Ya. Walaupun kita akan menafsirkan juz' ammah, namun sebaiknya kita memulai dari awal Al-Quran Al-Karim. Ya. Sebelum kita memulai Al-Quran, disebutkan dengan berbagai penamaan. Di dalam kitab Al-Burhan, dan juga disebutkan oleh Suyuti dalam Al-Itqan, dinukil oleh Suyuti dalam Al-Itqan, disebutkan lebih dari 55 nama, atau sekitar 55 nama tentang Al-Quran di kalangan para ulama. Penamaannya yang kadang menunjukkan sifatnya ataupun nas sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang paling masyhurnya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa Al-Quran disebut juga dengan nama Al-Kitab. Dalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Kemudian disebut juga dengan nama Al-Furqan. Tabarakalladzi
nazzala al-furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan terhadap hambanya. Ya, dan juga ayat di awal Ali Imran katakan wa anzala al-furqan setelahnya, dan menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran. Kemudian disebutkan juga di antara namanya At-Tanzil, yang diturunkan. Menunjukkan bahwa Al-Quran datangnya dari sisi Allah, diturunkan. Iya. At-Tanzil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilun min Rabbil alamin. Dia adalah tanzil, diturunkan dari Rabb. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil alamin. Tanzilul kitab, penurunan Alkitab, tidak ada keraguan padanya, dari Rabbil alamin. Dan Allah berfirman, Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Dia adalah tanzil dari sisi Ar-Rahmanir Rahim. Sebuah kitab yang telah ditafsir ayat-ayatnya sebagai Quran Arabi berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Dia adalah kitab yang aziz. Tidak akan datang kepadanya kebatilan, tidak dari depan dan tidak dari belakangnya. Dia adalah tanzil, diturunkan dari Allah yang maha hakim, lagi maha terpuji. Iya. Maka ini diantara penamanya, dinamakan At-Tanzil. Dan juga dinamakan Al-Quran itu dengan Ad-Dzikr. Iya. Wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau az-dzikr supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan disebut juga dengan nama wahyu. Al-Quran disebut dengan nama al-wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Ini diantara penamaan-penamaan Al-Quran yang masyhur. Al-Quranul Karim dimulai dengan surah Al-Fatihah. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Disebut dengan Al-Fatihah dari kalimat Al-Fath, artinya pembuka. Jadi Fatihah, kalau dalam bahasa Arab dia isim fa'il, kata kerja, tetapi bermakna kata dasar. Bermakna kata dasar. Iya. Jadi Fatihah artinya yang membuka. Tetapi ia adalah pembuka. Sebab ia adalah pembuka tirai untuk masuk pada sesuatu. Itu Al-Fatihah. Dan telah disebutkan dengan nama Fatihah di sejumlah hadis. Di antaranya hadis Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Disebut dengan nama surah Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah adalah pembuka. Ya. Sebab dibuka dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana banyak hal dibuka dengan pujian dalam Al-Quran. Ya. Dan ditutup dengan pujian. Dan berputar di antara pujian. Seperti dalam firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab. Untuk pencipta makhluk. Juga dimulai dengan alhamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir ya berpaling dari Rabbnya, berbuat kesyirikan. Dimulai dengan alhamd. Dan juga akhir dari keberadaan makhluk semuanya ditutup dengan alhamd. Dalam surah Az-Zumar setelah diterangkan bagaimana akhir dari penghuni neraka dan bagaimana akhir di penghuni surga, di akhir surah ditutup wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kau melihat malaikat, mereka
berkerumun di sekitar arsy Rabbnya, bertasbih, memuji Rabbnya, dan telah diputuskan di antara mereka, telah selesai semuanya. Kemudian dikatakan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji hanya untuk Allah, yang baginya lah apa yang di langit dan di bumi, dan baginya lah pujian di akhirat, dan dialah Allah yang maha hakim lagi maha khabir. Maka ini diantara makna penamaan atau makna penamaan Al-Fatihah. Ya. Dibuka dengannya Al-Quran, dan Al-Fatihah dibuka dengannya. Dengan Al-Fatihah dibuka dengannya salat. Awal bacaan di dalam salat. Dan Al-Fatihah mempunyai beberapa penamaan yang lain. Nah, As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan lebih dari 22 nama. Ya. Cuman di sini kita isyaratkan yang masyhur dari nama-nama tersebut. Al-Fatihah disebut juga dengan nama Ummul Kitab. Ya. Sebagian yang menafsirkan dalam ayat wa indahu Ummul Kitab. Dan juga disebut dengan nama Ummul Quran, Ibu Al-Quran. Ya. Para ulama menyebutkan kenapa disebut Ibu Al-Quran dalam sebagian nas hadis. Karena dia adalah pokok. Isi dan kandungan surah Al-Fatihah adalah pokok dari Alkitab. Iya. Sebagaimana yang akan nampak insyaallah taala di dalam penafsiran surah Al-Fatihah nanti. Kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah mencakup hampir seluruh dari maqasidul Quran, maksud-maksud di dalam Al-Quran. Dan juga Al-Fatihah disebut dengan nama As-Sab' al-Mathani, 7 yang berulang-ulang. 7 yang berulang-ulang. Dan itu yang diinginkan dalam firman-Nya, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah berikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah dan Al-Quranul Azim. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya kalimat, dan beliau berkata bahwa alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 yang berulang-ulang dan Qur'anul azim yang diberikan kepada saya. Dan Al-Quran dan Al-Fatihah juga disebut dengan nama Ruqyah. Ya. Sebab dia bisa dijadikan sebagai Ruqyah, pengobat, bacaan untuk mengobati. Ya, sebagaimana dalam kisah riwayat Bukhari dan Muslim tentang sekelompok sahabat yang melalui satu kaum, mereka minta untuk dilayani sebagai tamu tapi tidak diterima. Maka pimpinan kaum itu tersengat terjengking. Kemudian kaum tersebut mendatangi para sahabat dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Maka seorang sahabat berkata, iya. Tapi apa imbalan yang kamu berikan kalau pimpinanmu sembuh? Maka mereka menyebutkan imbalannya. Kemudian berjalanlah sahabat tersebut. Kemudian meruqyahnya hanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya. Dan tidakkah kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Karena itu sebagian para ulama menamakannya dengan nama Ar-Ruqyah. Dan ada penamaan-penamaan yang lain yang tidak bisa kita uraikan dalam majelis yang ringkas ini. Al-Fatihah sebagaimana umumnya dan sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lainnya, kalau kita ingin membacanya, memulai membacanya, maka kita hendaknya memulai dengan membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ada pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin waktu tidak mencukupi kita pada majelis ini untuk menghabiskan tafsir surah Al-Fatihah. Maka untuk lebih mencerahkan pemahaman ya, dan ta'awud ini, isti'adah dalam bismillahirrahmanirrahim adalah suatu hal yang berulang kita baca di keseharian kita dalam salat maupun di dalam membaca Al-Quran. Maka kita akan menafsirkan isti'adah ini.
Ya, sebelum membaca Al-Quran, kita diperintah dalam Al-Quran untuk beristi'adah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Itu perintah Allah dalam surah An-Nahl. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adalah kamu. Beristi'adalah kamu kepada Allah dari asy-syaitanir rajim. Ya, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Itu yang disebut dengan nama al-isti'adah. Nah, jadi kita diperintah untuk beristi'adah. Dan isti'adah ya termasuk hal yang banyak keutamaannya. Ya. Yang umumnya adalah membentengi diri kita dari syaitan. Menjaga diri kita dari syaitan. Karena itulah apabila terasa ada gangguan dari syaitan, diperintah untuk membacanya. Ya. Apakah dalam keadaan apapun. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Sulaiman ibn Surat, ada seorang yang marah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia bertengkar dengan seseorang sehingga dia marah, ya, hingga merah wajahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, saya mengetahui sebuah kalimat, andai kata orang tersebut mengucapkannya, maka akan hilang kemarahan yang menimpanya. Ya. Maka Nabi berkata, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi orang tersebut berkata, ketika disampaikan ucapan Nabi, orang itu berkata, apakah saya ini gila sehingga harus berucap a'udzu billahi minasy syaithanir rajim? Ya. Yang jelas syahid, sisi pendalilan kita, sini ada keutamaan yang sangat besar tentang membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khususnya ketika akan membaca Al-Quran dalam pembahasan kita ini. Maka kita perhatikan syariatnya membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang disyariatkan. Dan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam 4 ada tambahan, boleh membaca, memberikan tambahan a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. A'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah as-sami'il alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasy syaithanir rajim, dari syaitan yang rajim, yang terkutuk. Min hamzihi, dari hamzihi. Hamzihi artinya apa? Kematian, atau bagaimana dia membuat orang itu tersungkur tanpa kesadaran. Wa nafthihi, dan dari tiupannya. Wa nafthihi, dan dari nafasnya. Nafas itu keluar, ya, liurnya dengan melafazkan sesuatu. Artinya dia membaca syair-syair. Ya. Maka berlindung dari syaitan. Ini yang disebut dalam konteksnya secara nas di dalam hadis yang sahih. Karena itu di dalam ta'awudz ada 4 sifat. Boleh dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang paling minimnya. Yang paling lengkapnya kalau dia baca yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling lengkapnya. Ya. Yang ketiga boleh dia baca a'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Sampai situ saja. Yang keempat boleh dia baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini 4 sifat. Semuanya boleh berdasarkan nas. Dan sebagian para ulama ada yang membolehkan kalau as-sami'ul alim diganti dengan nama-nama Allah yang lainnya. Misalnya dia berkata a'udzu billahi al-hayyil qayyum. Ya. Atau diganti dengan nama yang lainnya. Namun terbatas dengan apa yang warid itu lebih utama. Terbatas terhadap apa yang tertera di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih utama. Karena itulah saya simpulkan tadi bahwa ada 4 sifat di dalam membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, a'udzu artinya saya berlindung.
saya berlindung. Ya, saya berpegang kepada Allah. Saya berbenteng kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya. Dan sebagaimana di kalimat terjemahan bisa dipahami bahwa isti'adzah itu perlindungan dari sesuatu yang jelek. Perlindungan dari sesuatu yang jelek. Maka tatkala dia berkata a'udzu, saya berlindung, maka ini adalah penyerahan diri kepada Allah. Dan dia bergantung kepada Allah, berbenteng kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qur rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan katakanlah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari hamazat asyayatin. Dan saya berlindung kepadamu, syaitan itu mendatangiku, menghadiriku. Ya. Dan juga kita diperintah untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini semuanya perlindungan kepada Allah dari kejelekan. A'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah. Minasyaitani ar-rajim, dari asyaitan ar-rajim. Asyaitan dari kalimat syaitana dalam bahasa Arab, artinya yang jauh dari kebaikan atau yang asing dari apa yang sejenis dengannya, yang aneh dari yang sejenis dengannya. Ya. Ini makna secara bahasa, dan tentunya makna dalam artian yang diinginkan pada syaitan itu nampak sekali. Sebab dia, syaitan itu jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan. Ya. Karena itulah dari makna ini, syaitan itu ada dari kalangan manusia, dan ada dari kalangan jin. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Bukan jin dulu yang disebut, tapi manusia dulu. Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ya, dan memang gangguan syaitan dari kalangan manusia itu tentunya lebih halus lagi dan lebih berbahaya. Ya, untuk menyesatkan manusia. Jelas? Nah, maka syaitan itu makna syaitan yang diinginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari asyaitan ar-rajim. Setelah kita ketahui makna syaitan. Ya. Adapun syaitan yang dari kalangan jin, maka kita tidak ada cara untuk menolaknya. Ya. Kecuali hanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditahan kejelekan mereka. Iya. Adapun syaitan dari kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an hal-hal yang dengannya selain dari berlindung kepada Allah, mungkin syaitan dari kalangan manusia itu bisa berubah menjadi baik. Iya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala atau 3 ayat dalam Al-Quran dari yang keempat, ya, yaitu firman-Nya, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billahi wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un 'alim. Ambillah rasa maaf dan perintahlah dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini cara menghadapi manusia yang mereka sifatnya jauh dari kebaikan. Ya. Dinamakan dengan nama syaitan karena bentuk jauh dari kebaikan. Maka caranya menghadapi mereka, ambil rasa maaf. Ya. Perintah dengan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Kemudian Allah terangkan, dan apabila syaitan membuat sesuatu padamu,
Maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang pertama di surah Al-A'raf. Ayat yang kedua surah Al-Mu'minun, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tolaklah kejelekan itu dengan sesuatu yang paling baik. Jadi kalau dia berbuat jelek padamu, balas dengan kebaikan. Ya, agar supaya dia berubah. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari hamazatis syayatin. Dan saya berlindung kepadamu, jangan sampai syaitan itu menghadiriku. Ini ayat di surah Al-Mu'minun. Dan ayat yang ketiga di surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu as-sayyi'ah. Idfa' wala tastawil hasanatu wala as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul 'alim." Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejelekan. Tolaklah sesuatu yang jelek itu dengan hal yang paling baik. Balas dengan hal yang paling baik. Kalau kamu lakukan yang seperti ini, maka orang yang tadinya antara kamu dan antaranya ada permusuhan, orang itu dia akan menjadi orang yang sangat membelamu. Iya. Dia yang terbukti pada banyak manusia. Dan terlihat dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebagian orang-orang kafir yang keras kepala, ya, dengan diperbuat baik kepadanya, dia berubah menjadi orang yang sangat membela Islam. Sampai disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Al-Aqra' bin Habis, kata beliau, dulunya di pandangan mata saya yang paling saya benci adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad memberikan kepada saya 100 ekor onta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor onta. Dan akhirnya beliau adalah orang yang paling saya cintai. Ya. Berubah menjadi orang yang paling dia cintai. Ya. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab Aqra' bin Habis termasuk pembesar di kaumnya yang banyak didengar dan ditaati. Nah, jadi Allah menyatakan, kalau kamu membalas kejelekan dengan sesuatu yang paling baik, maka orang yang tadinya antara kamu dan antaranya ada permusuhan, dia akan berubah menjadi orang yang sangat melindungimu, sangat menyayangimu. Ya. Namun, hal ini tidak mampu diterima kecuali orang-orang yang bersabar saja. Tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang punya bagian yang sangat besar. Ya. Dia mengetahui hakikat dari kebaikan itu. Nah, ingin mencari kebaikan. Adapun kalau mengandalkan hawa nafsunya, ya, atau mengandalkan kesukuannya atau apa yang disebut ya dalam tanda petik harga diri oleh sebagian orang, ya, maka hal yang seperti ini tidak akan mampu dilakukan. Ya, sebab syaitan akan menungganginya dengan apa-apa yang dia pandang baik. Ya. Kemudian Allah memerintah kalau syaitan membuat nazg, ya, pada kalian, maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Maka dari kandungan ayat ini, 3 ayat yang kita sebutkan, ya, bahwa khusus untuk syaitan dari kalangan manusia, ya, ada cara lain untuk berhindar dari kejelekannya. Adapun syaitan dari kalangan jin, maka kita tidak punya cara kecuali hanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim fa'il bermakna maf'ul. Kata kerja bermakna objek. Iya. Dan ini banyak dalam penggunaan Al-Quran. Yang rajim kalau dibahasakan, diterjemah, yaitu yang dirajam, yang dilempar. Ya. Kenapa? Sebab dia dilempar dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Ya. Bukan lemparan itu saja, dilempar dari langit pula. Ya, kalau mendekati langit. Ya.
walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami telah menjadikan pada langit itu ada buruj, ada bintang-bintang, dan kami jadikan hiasan untuk apa namanya langit. Ya. Dan juga ada di ayat di surah Al-Hijr, rujuman lisyayatin, di surah As-Saffat sebagai lemparan-lemparan untuk para syaitan. Nah, jadi rajim dilempar. Ya. Apakah dilempar dalam artian dilempar dengan api-api sehingga mereka tidak bisa mendekat dari langit, atau dilempar bermakna dia dikeluarkan dari kebaikan? Sebab ketika iblis diusir, ya, ketika iblis diusir, dan ini adalah pimpinannya syaitan, ya, maka dikatakan fa innaka rajim, sungguhnya kamu adalah rajim, yaitu terusir dari kebaikan. Nah, ini makna yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ada yang mengatakan rajim bermakna rajim, bermakna orang yang melempar. Maksudnya syaitan yang melempar. Melempar dengan apa? Memberikan was-was kepada manusia, membisikkan kejelekan kepadanya. Namun pendapat ini menurut Ibnu Katsir kurang kuat. Apa-apa yang kita terangkan bahwa dia bermakna yang dijauhkan dari kebaikan itu lebih kuat berdasarkan ayat-ayat. Maka kita kembali memperhatikan mana ta'awudz ini. Tatkala kita akan membaca Al-Quran atau akan salat, mulai salat, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah, kepada yang saya sembah. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia menghalangi saya dari kebaikan yang ada di depanku, dari menjalankan perintah Rabbku. Jangan sampai dia menjatuhkan saya dalam hal yang membawa kesengsaraan bagiku. Kalau seorang menghadirkannya ketika membaca, maka akan terasa indah di dalam dirinya, dan insyaallah taala perlindungannya ini adalah makna perlindungan. Dan seorang tatkala berlindung kepada Allah, semakin dia memahami, maka akan semakin pantas untuk dikabulkan baginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca isti'adzah, maka dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada sejumlah pendapat dalam hal ini. Sampai sebagian ulama ada menyebutkan 10 pendapat, bahkan lebih dalam masalah ini. Dan yang benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran yang dijadikan sebagai perantara pemisah, pembuka surah dan pemisah antara surah lainnya. Dipahami? Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab para sahabat ketika mereka menulis Al-Quran, semuanya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah kesepakatan dan suatu kebenaran yang tidak mungkin ditolak. Jelas? Tapi mengatakan dia adalah bagian dari Al-Quran, bagian dari surah Al-Fatihah, Bismillah, bagian dari surah Al-Fatihah tidak. Tapi katakan bahwa dia adalah ayat yang dijadikan sebagai pembuka surah dan perantara antara surah-surah. Iya. Jelas ini? Baik, apa dalilnya? Al-Fatihah bukan dari, atau Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah. Iya. Di antara dalilnya telah saya sebutkan tadi hadis Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla. Ketika Nabi mengajarkan kepadanya Al-Fatihah, apa yang Nabi bacakan? Nabi berkata, saya ingin mengajarkan kepadamu bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 yang berulang dan Quran yang diberikan kepadaku. Dimulai dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang lebih tegas lagi, adalah hadis Abi Hurairah riwayat Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya bagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi dua bagian. Sini Al-Fatihah disebut dengan nama salat. Dan ini penamaan lain surah Al-Fatihah yang belum kita sebutkan. Ya. Dan salat di sini bermakna bacaan. Sebab salat kadang bermakna bacaan. Ya, seperti dalam ayat, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha." Jangan kamu menjaharkan salatmu dan jangan kamu menyembunyikannya. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi hendaknya kamu berada di pertengahan. Berarti jangan kamu menjaharkan salatmu. Apa yang diinginkan? Jangan kamu menjaharkan bacaanmu. Ya, dipahami? Jadi katanya bacaan dalam salat dibagi menjadi dua. Apa ini bacaan ini? Yaitu surah Al-Fatihah. Dibagi menjadi dua. Nah, kalau dikatakan dibagi menjadi dua, kita sudah ketahui surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Sebagian mufassir menukil kesepakatan dalam hal ini. Ya, tapi hakikatnya ada yang mengatakan 8. Al-Hasan Al-Basri mengatakan 8. Ya. Karena bismillah dia hitung sebagai bismillah dihitung dari Al-Fatihah. Karena itu hitungan beliau 8. Ya. Dan ada yang menukil dari Al-Husain Al-Ju'fi rahimahullah bahwa beliau mengatakan 6 ayat saja. Cuma 6 ayat. Ya. Nanti kita akan rinci. Kenapa ada yang menghitung 8? Dan bagaimana caranya menghitung 7? Kalau bismillah tidak masuk. Dan bagaimana pandangan orang yang menghitung 6. Ya. Tapi kita meyakini bahwa yang pasti bahwa Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Kalau 7 ayat berarti 3 yang permulaan dan 1 yang pertengahan. Dan 3-nya lagi adalah akhir. Kan begitu? Berarti semuanya berapa? 7. Nah, jadi dibagi 2. Kalau salat dibagi 2, berarti Allah berfirman, saya telah membagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Berarti menjadi berapa? Berapa hasilnya? Kalau 7 dibagi 2 menjadi berapa? 3,5. Jadi ada satu ini antara Allah dan antara hamba. Ya. Allah menjelaskan dalam hadits qudsi. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dimulai dengan apa? Alhamdulillah, tidak ada bismillah. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah firman, hambaku telah memujiku. Ya, hamidani abdi. Dan apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah firman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Berarti ini sudah berapa? 2. Dan apabila hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka Allah firman, majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkanku, membesarkanku. Dalam sebuah riwayat, fawwada ilayya, sungguhnya hambaku telah berserah diri kepadaku. Iya. Ini sudah berapa? 3. Wa idza qala, dan apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Allah firman, hada baini wa baina abdi. Allah firman, ini antara saya dan antara hamba. Berarti yang pertengahan yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah firman, itu untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, saya berikan apa yang dia minta. Jelas? Nah, hadis ini tegas sekali menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Sekarang sisa bagaimana cara menghitung 7? Ya. 1 sampai 3 sudah jelas ya. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisa yang kelima. Yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ yang keenam. Itu ayat yang keenam. Ya. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7 bagi ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak terhitung dari Al-Fatihah. Jelas ya? Ya, kalau Al-Hasan Al-Basri 7 ini ditambah bismillahirrahmanirrahim berarti berapa? 8. Kalau yang mengatakan 6 berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dihitung berapa? Dihitung 1. Ya, sebagaimana yang tertulis di rasam mushaf yang kita pegang.
Ya, dan itu ada ceritanya ya tentang masalah kenapa ditulisnya satu, itu ada ceritanya. Ya, ada pembahasannya dalam Ulumul Quran. Bukan di sini untuk kita bahas. Cuman itu kesimpulan yang saya berikan tadi. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah. Hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa lafaz. Di antara lafaz itu Nabi SAW kalau memulai membaca Al-Fatihah, beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sebut itu Nabi yang dia dengar Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan dalam sebagian konteks beliau tidak membaca, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dipahami? Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada atau tidak disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Fatihah. Juga hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wa yaftatihu al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya dengan membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, dan membuka bacaannya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena itulah apa yang terlihat di tengah masyarakat kita. Ya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kita yakini bahwa itu adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab dalil-dalil yang dipakai semuanya ada kelemahan. Itu kaidahnya. Semuanya ada kelemahan. Ya cuman, ya dalam masalah ini, hendaknya seorang pandai untuk melihat keadaan masyarakat. Tahu ya, pada sebagian masyarakat, lantum sholat, tidak memperdengarkan baca bismillahirrahmanirrahim, bisa-bisa orang yang sholat di belakang, dia ulangi sholatnya. Ya. Maka bukan dari hikmah untuk tidak menjaharkan. Dia jaharkan, dilihat keadaan. Ya. Kemudian setelah itu diajarkan kepada manusia apa yang benar. Apa yang benar. Nah, baik ini pembahasan atau awal pembahasan berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala karena waktu sudah lewat 5 menit. Untuk kelanjutan pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan sekarang kita salat dulu. Setelah salat insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.